kali ini kita mau bikin roti Maryam atau martabak surban. Jangan lupa like and subscribe ya. Pertama-tama kita siapin 250 gram tepung terigu, 1 butir kuning telur ayam, setengah sendok teh garam, 120 ml susu cair tawar. Lalu kita aduk-aduk aja sampai adonannya agak terasa berat. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kita campur kembali sampai adonannya terasa berat lagi. Setelah adonannya mulai terasa berat, bisa langsung kita uleni aja pakai tangan. Kita uleni sampai kalis, sampai dia nggak lengket lagi di tangan kita. Nah, seperti ini adonannya ini terasa lembek dan lembut ya. Setelah ini mau kita bagi-bagi adonannya, tapi sambil kita timbang supaya ukurannya sama. Untuk satu bagiannya kita timbang beratnya sekitar 43 gram. Kita timbang aja semua sampai selesai masing-masing 43 gram. Nah, ini jadinya nanti sekitar 10 buah. Selanjutnya kita ambil satu bagian, kita bulatkan dengan cara menarik ujung-ujungnya ke tengah. Ini tujuannya supaya padatnya merata. Nah, ini sebenarnya caranya lebih mudah daripada kita gulung-gulung atau kita kepal-kepal dengan tangan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang udah kita isi dengan minyak goreng. Kira-kira seperti di video ini, setengah bagiannya terendam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan membentuk bulatan-bulatan itu sampai adonannya semua kita bulatkan.
Bisa kita lihat di sini setelah adonannya hampir semua kita rendam dalam minyak, permukaan minyak juga otomatis naik dengan sendirinya sehingga seluruh adonan ini akan terendam di dalam minyak goreng. Selanjutnya kita tutup aja, terus kita biarkan selama 6 jam supaya dia bergluten sehingga adonannya menjadi lebih lentur dan aroma tepungnya hilang. Setelah 6 jam adonan siap kita bentuk, kita siapkan margarin secukupnya. Kita ambil satu adonan lalu kita tekan-tekan. Setelah dia agak tipis baru kita gosok-gosok ke kiri dan ke kanan. Bisa dilihat adonannya ini lentur ya, jadi kita tipiskan sambil kita gosok-gosok aja perlahan-lahan. Untuk pemula seperti kita nggak perlu terlalu tipis sampai transparan, cukup sampai dia sekedar tipis aja. Lalu kita oles permukaannya dengan margarin. Setelah itu kita ambil ujung-ujungnya, kita lipat seperti membuat kipas kertas. Lalu kita peluntir satu kali aja. Setelah itu kita gulung, kita bentuk seperti surban. Kita lanjutkan sampai adonannya habis. Nah, bisa dilihat di sini kalau adonannya itu emang lentur banget, jadi gampang banget buat kita tipiskan. Karena itu saya lebih suka menggunakan tangan dibandingkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau kalian ingin lapisan-lapisannya lebih banyak, berarti kalian bakal bikin lipatannya ini lebih kecil-kecil ya. Tapi kalau menurut aku sih segini udah sedang aja. Ingat ya, dipeluntirnya cuma satu kali aja, jangan kebanyakan, soalnya nanti dia jadinya nggak bisa berlapis-lapis kalau kebanyakan dipeluntir. Nah, ini yang adonan terakhir biasanya dia agak keset atasnya, jadi agak susah kita tekan, jadi kita olesin aja lagi dengan sedikit margarin supaya dia licin, supaya lebih gampang untuk kita ditipiskan. Ada juga yang membuat teknik berlapisnya dengan cara memotong-motongnya dengan pisau baru digulung, itu juga bisa ya, tapi menurut aku ini yang lebih gampang dan simple. Jangan lupa bagian ujungnya kita sematkan di bagian bawah dari martabak surban ini. Nah, ini jadinya 10 buah.
Selanjutnya kita pipihkan. Cara mipihkannya, kita tekan dulu yang di tengah, lalu di samping-sampingnya sambil kita tekan melebar, didorong ke samping sehingga dia membentuk bulatan dan melebar. Untuk ketebalannya kita sesuaikan selera kita aja ya. Kalau kita pengen martabak surban yang lebar, otomatis dia akan lebih tipis. Tapi kalau kita suka makan yang lebih tebal, otomatis dia diameternya akan lebih kecil. Kita tekan di tengah, pinggir, lalu kita tekan-tekan lagi sambil kita lebarkan. Kita lanjutkan aja. Nah, nanti sambil kita memipihkan ini, kita juga bisa sambil memanggangnya di atas kompor ya, supaya lebih cepat. Bisa kita lihat di sini lapisan-lapisan atau layer-layernya. Selanjutnya kita panggang aja. Nah, ini yang pertama aku mau langsung matengin. Jadi aku langsung kasih margarin. Kita panggang aja. Yang pertama ini mau langsung aku bikin mateng aja ya. Kira-kira udah setengah matang, bisa kita balik aja sambil kita tekan-tekan. Menurut aku ini bisa bikin martabak surbannya jadi lebih tebal dan lebih cepat garing aja. Nah, bisa kita lihat ini udah hampir matang. Nah, kita lihat ini udah matang. Bisa kita angkat aja. Untuk yang selanjutnya nggak saya panggang menggunakan margarin, soalnya ini mau saya bikin setengah matang aja karena mau saya frozen. Jadi saya panggang tanpa minyak. Nggak perlu sambil ditekan-tekan juga karena mau setengah matang aja. Nanti kalau kita memang benar-benar pengen makan, baru kita matengin, baru sambil kita tekan-tekan lagi. Kita lakuin aja sampai semuanya habis. Ini sambil manggang, kita bisa sambil nipisin adonan yang lain. Setelah matang semua, yang tengah yang kita matengin benar-benar, yang pinggir-pinggir ini yang setengah matang. Nah, yang ini agak matang tapi nggak pakai margarin ya. Coba kita lihat teksturnya. Nah, dia kelihatan berlapis-lapis. Rasanya juga gurih, enak, aku suka margarinnya dan susunya terasa.
Setelah dingin bisa kita kemas untuk di frozen. Kita gunakan plastik ukuran ini. Kita kemas aja satu persatu. Nah, setelah dikemas dengan plastik, bisa kita letakkan di wadah atau di mika. Kalau untuk dijual dengan harga 1.500, kita kira-kira udah untung 100%. Nah, selamat mencoba.